Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahmat W. Mangga dengan NIM A024210009, Program Studi Geografi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di video kali ini pada mata kuliah Ekologi Geografi, saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep dan ruang lingkup terkait ekologi geografi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ikos, yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau biasa kita kenali dengan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Adapun konsep-konsep ekologi yakni lingkungan, ekosistem, interaksi, dan suksesi. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Komponen abiotik merupakan benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup diantaranya, seperti air, suhu, udara, tanah, cahaya matahari, dan topografi. Sedangkan komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, yang berdasarkan perannya dalam ekosistem. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yakni produsen sebagai penghasil, konsumen, pemakan, dan dekomposer sebagai pengurai. Yang kedua ada ekosistem. Translate mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang ada di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud dalam ekosistem ini berhubungan dengan keanekaragaman spesies, sedangkan fungsi terkait dengan siklus materi yang ada arus energinya melalui komponen ekosistem. Yang ketiga ada interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antara organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme yang beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga interaksi selalu melibatkan materi dan energi. Dan yang keempat ada suksesi. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut dengan suksesi. Proses suksesi akan terus berlangsung sampai tercapai titik klimaks, yakni kondisi di mana komunitas mencapai titik keseimbangan. Suksesi terbagi menjadi dua, yakni suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi karena ekosistem yang mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya seperti peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lain. Sedangkan suksesi sekunder, yakni terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total. Masih ada yang tersisa, misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, lanskap, dan global. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya seperti ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya seperti populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Adapun komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan lainnya pada suatu tempat ini dan waktu tertentu. Misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, dan populasi ular. Dan yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima ada biosfer.
Yang dimaksud dengan biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Yang keenam ada lanskap. Energi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organisasi dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir ada global. Ruang lingkup global bertempu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Sekarang kita masuk pada manfaat ekologi. Mengenal keanekaragaman hayati, ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Dan ketiga, ada pemetaan konsumsi pangan. Ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup. Kemudian di tahap selanjutnya ada hewan pengurai sebagai dekomposer dan hasil dari pengurai tersebut akan dikonsumsi kembali oleh produsen sebagai sumber energi. Yang keempat, menekan munculnya sumber penyakit manusia. Sumber penyakit pada manusia sebagian bersumber dari organisme tertentu. Dengan menekan pertumbuhan nyamuk, sumber penyakit tersebut, maka wabah itu bisa diantisipasi. Yang kelima, menekan ledakan hama dan penyakit tanaman. Sumber hama dan penyakit tanaman terjadi ketika terjadinya jumlah populasi yang tidak seimbang antara persediaan pakan maupun predatornya. Dalam kondisi yang optimal, setiap organisme penyusun hayati jumlah populasinya akan saling dikontrol dalam mekanisme rantai makanan. Misalnya seperti monyet ekor panjang yang bisa menjadi hama bagi tanaman yang dibudidayakan manusia ketika populasinya berkembang biak tidak terkendali. Yang keenam ada solusi masalah energi. Ekologi berguna untuk membantu manusia memastikan adanya ketersediaan energi untuk menunjang kehidupannya. Misalnya penggunaan energi alternatif dari tenaga surya dengan tujuan untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketujuh ada solusi masalah pertanian. Ekologi bisa memecahkan berbagai macam masalah pertanian. Misalnya, seorang petani yang membutuhkan beberapa mikroba yang menghasilkan nitrat dan amonium untuk menjaga kesuburan tanah. Dan yang terakhir, menekan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa ditekan dengan mempelajari ekologi. Tumbuhan maupun pepohonan yang sehat bisa membantu menurunkan zat emiten karbon dan meningkatkan produksi oksigen.